Iran menyentil Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang serangan di Suriah. Selain itu, Iran juga mengutuk segala bentuk dan manifestasi terorisme di kawasan tersebut. Mengutip Tribun News pada 30 November, hal itu diutarakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, baru-baru ini. Lebih tepatnya, Esmail Baqai memperingatkan bahwa pergerakan terkini kelompok teror di Suriah merupakan bagian dari rencana jahat yang diatur oleh Israel dan Amerika Serikat untuk mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat. Dengan begitu, Baqai mengutuk keras segala bentuk dan manifestasi terorisme. Baqai menyerukan tindakan tegas dan terkoordinasi untuk mencegah meluasnya momok tersebut di kawasan. Ia menekankan perlunya kewaspadaan dan kolaborasi antar negara kawasan, khususnya negara-negara tetangga Suriah, untuk menetralisir konspirasi berbahaya tersebut. Pernyataan itu diketahui merujuk pada serangan kelompok Takfiri yang menewaskan puluhan orang di wilayah Aleppo dan Idlib. Tentara IDF dan Brigade Al-Quds dilaporkan kembali adu tembakan dan bom di wilayah tepi barat. Operasi gabungan Al-Quds juga menunjukkan pelepasan peluru beruntun di sepanjang garis depan. Mengutip Al-Mayadin pada 30 November, serangan itu baru saja terjadi pada Sabtu 30 November pagi waktu setempat. Rinciannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Jenin telah menghadapi pasukan Israel dari berbagai arah dalam silat Al-Dar menggunakan tembakan dan alat peledak. Pada gilirannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarim juga melaporkan terlibat serangan dengan pasukan Israel. Mereka dikabarkan telah melepaskan tembakan beruntun di sepanjang garis depan selatan saat IDF maju. Perlu diketahui, Israel kembali menunjukkan agresinya di tepi barat dengan menyerbu kota Yabat, Jamain, selatan Nablus, dan daerah Wadi Al-Haria di Al-Khalil. Bahkan IDF juga sempat menembakkan gas air mata ke dalam toko-toko komersial di kota Itna sebelah barat kota. Hamas dikabarkan telah tiba di Kairo pada 30 November dan mulai melakukan pertemuan dengan para pejabat. Dilaporkan antara Hamas dengan pihak Mesir ini akan membahas gencatan senjata dan kesepakatan tahanan di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 30 November, hal itu diumumkan oleh seorang pejabat Hamas dengan tanpa disebutkan namanya pada 29 November kemarin. Lebih tepatnya, ia menyatakan bahwa delegasi Hamas akan pergi ke Kairo untuk beberapa pertemuan dengan pejabat Mesir. Tujuannya untuk membahas gagasan gencatan senjata dan kesepakatan tahanan di jalur Gaza. Menurut kabar terkini, perwakilan Hamas itu telah dijadwalkan tiba di Kairo, Mesir pada 30 November 2024 hari ini. Kini kedua pihak dikabarkan telah memulai pembicaraan mengenai kemungkinan gencatan senjata di Gaza. Perlu diketahui, Amerika Serikat juga dilaporkan telah mengumumkan upaya diplomatik baru dengan Qatar, Turki, dan Mesir untuk mencapai gencatan senjata di Gaza serta pembebasan sandera. Arab Saudi dikabarkan telah mulai meninggalkan Pakta Pertahanan Amerika Serikat dan program nuklir.
Hal itu harus dilalui lantaran dilaporkan telah menemui jalan buntu tentang status negara Palestina. Mengutip Tribun News pada 30 November, kabar tersebut menurut surat kabar asing yang terbit pada Jumat 29 November 2024. Lebih tepatnya pada awal tahun ini sejumlah laporan menyebut Arab Saudi tengah mengupayakan fakta pertahanan dengan Washington, akses ke persenjataan Amerika yang lebih baik, dan program nuklir yang didukung Amerika sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel. Namun Riyadh secara terbuka berpegang pada posisinya bahwa normalisasi apapun dengan Israel harus bergantung pada komitmen untuk bekerja menuju negara Palestina. Namun itu disebut menjadi suatu hal yang terus ditolak mentah-mentah oleh Tel Aviv. Terkini sumber utama menyatakan bahwa Arab Saudi telah menghentikan upayanya itu untuk mencapai perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel. Laporan itu mencuat 2 hari setelah gencatan senjata yang rapuh dan tidak pasti antara Hizbollah dan Israel mulai berlaku di Lebanon. Sementara itu, The Guardian pernah melaporkan pada bulan Mei bahwa Arab Saudi mulai mendorong fakta pertahanan yang lebih sederhana dengan Amerika Serikat. Negara yang disebut telah mengabaikan kesepakatan normalisasi dengan Israel karena keengganan Tel Aviv terhadap negara Palestina yang merdeka. Militer Israel mengklaim telah menyerang infrastruktur militer di perbatasan Suriah Lebanon. Selain itu, Israel juga mengklaim telah menyita senjata Hizbollah yang disembunyikan di sebuah masjid di Lebanon Selatan. Mengutip Al-Mayadin pada 30 November, hal itu diumumkan oleh militer Israel dalam unggahan di media X pada 30 November 2024. Lebih tepatnya, IDF melaporkan bahwa angkatan udara mereka telah melancarkan serangan terhadap lokasi infrastruktur militer yang berdekatan dengan perlintasan perbatasan antara Suriah dan Lebanon. Lokasi yang diklaim IDF secara aktif digunakan oleh Hizbollah untuk menyelundupkan senjata dari Suriah ke Lebanon. Dikatakannya penyelundupan itu terjadi setelah perjanjian gencatan senjata mulai berlaku. Selain itu, militer juga mengatakan telah melakukan pencarian di Lebanon Selatan selama 1 hari terakhir, di mana tentara menyita senjata yang disembunyikan di sebuah masjid oleh Hizbollah. Israel diklaim telah diseret oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke jalur pembersihan etnis di jalur Gaza. Disebut olehnya bahwa tak sebatas ke jalur pembersihan etnis saja, namun sudah mengarah pada kehancuran. Mengutip The Times of Israel pada 30 November, hal itu diutarakan oleh ex-Menteri Pertahanan dan Kepala Staf IDF Moshe Ya'alon. Lebih tepatnya, Moshe Ya'alon disebut sumber utama telah mengklaim Israel diseret oleh pimpinannya ke jalur pembersihan etnis di jalur Gaza yang akan mengarah pada kehancurannya. Dalam wawancaranya, jurnalis Lucy Aharish menanggapi bahwa Ya'alon menggunakan bahasa yang tidak terduga dengan frasa pembersihan etnis. Namun, pihak pemerintah Israel dilaporkan telah membantah semua klaim tentang frasa pembersihan etnis di Gaza tersebut. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.